Udah. Halo, selamat pagi. Pagi. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Nah, ketua kelasnya silakan mimpin doa. Untuk belajar marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Ya, silakan dulu. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau absen dulu. Siapa yang di sini dah hadir? Nah, Meme, kemana Meme? Nah, izin dia ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang energi dan perubahannya. Masih ingat dengan materi pelajaran minggu kemarin? Nah, tentang apa itu? Tentang apa? Tentang apa? Katanya masih ingat. Tentang apa itu? Hah? Energi dan perubahan. Ya, hari ini kita tentang energi dan perubahan. Ya. Bukan halaman satunya itu. Untuk tema 1, sumber energi. Nah, sebelum Ibu jelaskan, Ibu mau tanya sama kalian. Apa-apa saja sumber energi? Air. Nah, apa lagi? Garam. Apa lagi? Panas. Ya. Apa lagi? Air lagi. Energi yang ada di bumi ini apa-apa? Selain air tadi apa? Ini ya, Ibu mau jelaskan. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita, ya, yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Ya. Selain itu, sumber energi bisa dibilang sebagai segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi baik yang kecil maupun yang besar. Contohnya matahari, air, minyak bumi. Nah, sumber energi itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Misalnya, sumber energi yang dapat diperbaharui seperti matahari, ya, ombak, angin, dan air. Itu adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui antara lain minyak bumi, gas alam, batu bara, dan nuklir.
akan menempelkannya ayo coba Pin maju Pin, tolong ibu Pin pegang ini gambarnya Pin nanti pegang situ nanti ibu nempelnya jangan mereng pegang ini Pin dah depan dah di depan nanti dulu Pin mata ombak air angin dulu angin angin ya sekarang air ya yang itu di bawah ini batu bara ini satu kasih ya ya baiklah perhatikan di depan ini dulu ya perhatikan di depan ini adalah contoh sumber energi yang dapat diperbaharui antara lain itu matahari. Selain matahari ada juga angin dan air. Ini adalah salah satu contoh sumber energi yang dapat diperbaharui. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui ini minyak bumi, batu bara, dan panas bumi. Ini yang ketiga ini adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Apa ada pertanyaan? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, Ibu mau tanyakan sekali lagi. Sumber energi yang dapat diperbaharui tadi apa? Air. Itu adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui panas bumi. Ya, perhatikan bukunya. Nah, matahari adalah sumber energi yang terbesar. Ya, semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Nah, Tuhan itu menciptakan bermacam-macam sumber energi. Ada air dan udara adalah sumber energi. Nah, tumbuhan
energi lainnya yang ada di bumi? Matahari. Nah, matahari menghasilkan energi apa? Energi cahaya. Dan apa? Nah, cahaya dan panas matahari itu merupakan sumber kehidupan di mana? Di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Nah, dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik, ya. Melalui pembangkitan listrik tenaga surya, PLTS apa singkatannya? Pembangkit listrik tenaga surya. Jangan sampai nggak tahu ya. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Nah, salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di kabupaten mana? Bukunya, lihat bukunya, bukan perhatikan ibu. Di mana itu? Di Karanggangseng, Bali. Nah, di situ ada ibu mau bikin kelompok 5 orang ya. Di sini ada yang 5, ada yang 4. Satu kelompok 5 orang. Dua kelompok ada 4 orang. Kalian kerja kelompok itu kerja sama ya. Hanya 1 orang yang menulis jawabannya itu 1 ya. Kalian kerjakan sama-sama. Nah, nanti ibu kelompok Pelin, nah sampai dengan Ayu Sutra. Kalian 4 ya kelompoknya. Ini kelompok Devi, Rapas sama Alvin. Ini kelompok Naura, ini Okta, Jahra, Lina sama Ain. Jangan ribut, jangan berisik. Ini kalian tugas kelompoknya. Ini tugas kelompoknya. Nah, kelompok yang ini siapa yang mau jadi ketua kelompoknya? Nah, Yorin ya, Yorin. Tulis Yorin. Tulis di buku nanti. Kelompok ini siapa ketua kelompoknya? Devi. Kelompok ini? Ketua kelompoknya Lina ya. Nah, Lina. Ini perintahnya. Diskusi
bumi. Terbesar di bumi. Sudah? Terbesar di bumi udah? Udah? Kelompok Lina udah? Sekarang nomor 2. Pada proses pembuatan garam cukup ketua kelompoknya aja. Pada proses pembuatan garam sudah memanfaatkan energi. Pada proses pembuatan garam memanfaatkan energi titik-titik matahari. Manfaatkan energi titik-titik matahari. Energi titik-titik matahari. Cukup satu orang nggak nulis, nggak paham benar. Nomor 3. Manusia membutuhkan, nomor 3, manusia membutuhkan titik-titik untuk melakukan kegiatan. Manusia membutuhkan titik-titik untuk melakukan kegiatan. Sudah? Nomor 4. Sumber energi makanan berasal dari Fadil nggak pandai duduk di situ. Fadil benar situ. Fadil gabung sama kawan saya. Buat buat kerja kelompok dulu sama kawannya sini. Ibu ulangi lagi ya. Sumber energi makanan berasal dari titik-titik dan titik-titik. Dah? 4 soal. Sekarang kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Dan kerjakan. Ya.
Bantu kawannya dicari ya. Bu, kasih nama kelompoknya. Hah? Kasih nama kelompok. Iya, kasih nama kelompok. Karena tuh warna juga kan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Namanya siapa-siapa. Bu, mana belum. Coba, ya selesai. Nanti dulu. Tunggu yang lain. Ya, kelompok 2 udah selesai. Kelompok 1 belum. Tunggu kelompok 1 dulu. Dah? Dah semuanya? Ya. Kalau udah sekarang Ibu mau tanya satu-satu kelompoknya. Kalian akan baca jawaban kalian ya. Dari kelompok 1. Ayo kelompok 1. Kelompok 1. Jawaban dari jawaban nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Coba baca jawabannya. Baca soalnya dan jawabannya. Perhatikan di depan sini. Berdirinya berdiri, hadap ini. Hadap depan. Nah. Atau maju sini, ya maju sini. Merupakan sumber energi terbesar di bumi. Nah. Nomor 1 apa jawabannya?
jawabannya. Energi. Sumber energi makanan berasal dari titik-titik dan titik-titik tumbuhan dan hewan. Itu kelompok 1. Nah, jawaban kelompok 1 tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 maju, ayo. Baca. Suaranya buat sedikit. Titik-titik merupakan sumber energi terbesar di bumi. 1. Matahari. Ya. Pada proses pembuatan garam, memanfaatkan energi titik-titik matahari. Nomor 3. Manusia membutuhkan titik untuk melakukan kegiatan. Apa lagi? Nomor 4. Sumber energi makanan terbesar dari titik-titik dan titik-titik tumbuhan dan hewan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Yuk. Kelompok 3. Titik-titik merupakan sumber energi terbesar di bumi matahari. Pada proses pembuatan garam memanfaatkan energi titik-titik panas matahari. Manusia membutuhkan titik-titik untuk melakukan kegiatan energi. Sumber energi makanan berasal dari tumbuhan dan hewan. Ya, tepuk tangan tuh. Ini ada jawaban yang benar semua, ada yang salah. Sini kita koreksi sama-sama ya. Ibu udah suruh kalian maju. Ini jawaban nomor 1 itu yang benar itu adalah matahari. Matahari. Benar semua? Benar. Nomor 2 itu panas. Panas. Ya. Nomor 3 energi. Benar? Nomor 4 hewan dan tumbuhan. Hewan, tumbuhannya apa? Tumbuhan dan hewan. Sumber energi makanan berasal dari tumbuhan dan hewan. Hewan dan tumbuhan juga benar ya. Yang penting dia hewan sama tumbuhan. Ada yang kelompok Felix, kelompok Yoin, betul berapa? Betul 3. Kelompok Devi, betul 3. Kelompok Lina, betul? Betul semua? Iya. Dah, kembali ke sini lagi. Nah, apa? Kembali ke sini lagi dulunya. Ada betul lagi. Diangkat, jangan dicari-cari. Diangkat. Sudah? Sudah? Sudah waktunya? Ya. Energi matahari itu sangat berlimpah jumlahnya. Ya, energi matahari ini, cahaya matahari ini sangat bermanfaat. Misalnya, untuk apa kegunaannya cahaya matahari? Untuk apa? Ya, untuk menjemur pakaian. Kalau para nelayan, penggunaan sinar matahari untuk apa? Hah? Menjemur garam. Selain menjemur garam, menjemur apa lagi? Ikan. Ya, dia membuat ikan asin untuk menjemur ikan asin. Itu adalah kegunaannya. Energi matahari sangat melimpah jumlahnya, khususnya bagi wilayah yang teriklim tropis. Energi matahari itu merupakan sumber energi yang paling utama bagi kehidupan manusia. Kalau harinya hujan terus, bisa nggak kalian menjemur pakaian? Kalau
kehidupan manusia. Ya. Sedangkan angin. Energi angin adalah energi yang dihasilkan udara dan menembus di permukaan bumi. Energi angin bisa diubah jadi mekanik dengan tujuan menghasilkan usaha. Nah, usaha itu tentu saja yang berhubung dengan kelangsungan kehidupan manusia di bumi. Seperti gambar ini. Perhatikan ini jelas. Nah, ini dia. Sedangkan air. Ya. Air. Energi air adalah energi yang menghasilkan tenaga air atau dengan cara memanfaatkan gerakan air dari bendungan atau memanfaatkan aliran air yang mengalir. Memanfaatkan energi air dapat terlihat pada penggunaan pembangkit listrik. PLTA, apa singkatan PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Jangan sampai tidak tahu ya. PLTA singkatannya pembangkit listrik tenaga air. Mau tanya nih, mengapa matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi? Mengapa? Ayo. Mengapa matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi? Mengapa? Karena apa? Halo? Karena apa? Karena matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Energi panas dan energi cahaya matahari merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Energi yang dihasilkan matahari tidak akan pernah habis. Pernah habis enggak? Tidak. Nah, sekarang apa saja manfaat energi panas matahari bagi kehidupan manusia? Manfaatnya apa? Ayo. Ya. Untuk menjemur pakaian, untuk menjemur padi, untuk jemur apa lagi? Garam. Itu adalah manfaat matahari bagi kehidupan manusia. Nah, apa manfaat energi cahaya matahari bagi tumbuhan? Manfaatnya apa? Energi cahaya matahari manfaatnya bagi tumbuhan itu adalah dimanfaatkan tumbuhan juga untuk fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada
dibagi menjadi dua. Yaitu sumber energi itu dibagi menjadi dua, yaitu Satu dibagi menjadi dua. yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui. Diperbaharui. Dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Dan tidak dapat diperbaharui. Dan tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui misalnya sumber energi yang dapat diperbaharui misalnya matahari yang dapat diperbaharui. Misalnya matahari, air, dan angin. Air dan angin. Itu yang dapat diperbaharui ya. Sedangkan yang keduanya yang tidak dapat diperbaharui. Yang tidak dapat diperbaharui. Sedangkannya tidak usah. Yang tidak dapat diperbaharui minyak bumi, batu bara, dan panas bumi. Dan panas bumi.
dimasukkan di dalam tas. Ya. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada pertanyaan? Sudah jelas?